Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan presentasikan bahan ajar atau modul mengenai perawatan unit engine dan alat berat untuk kelas 12 semester 5. Kami mengambil sekolah di SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Program keahliannya teknik otomotif. Dan materi yang akan kami sampaikan itu mengenai pemeriksaan keliling atau walk around inspection sebelum engine start. Di sini penyusunnya ada 3 orang, yaitu saya, Muhammad Kurniawan, kemudian dari Firman Okfiansyah, lalu juga ada Ahmad Masru F. Nah, deskripsi mata pelajarannya yang pertama itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi intinya atau KI-nya itu hanya ada 2, yaitu KI 3 dan KI 4. Mengapa hanya ada 2 KI 3 dan KI 4? Karena KI 1 dan KI 2 sudah masuk ke dalam bidang umum, sehingga yang diambil hanya KI 3 dan KI 4 yang sudah menjurus ke arah kejuruan itu sendiri. Untuk KI 3 itu tentang pengetahuan, di mana intinya KI 3 itu menjelaskan mengenai materi-materi dasar, mengenai pelajaran atau bab yang akan dijelaskan nantinya. Dan untuk KI 4 itu sendiri intinya adalah keterampilan atau praktek dan hasil praktek yang akan didapat setelah mempelajari materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Dan ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ada 2. Ada yang 3.5 itu menjelaskan pemeriksaan keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat. Dan 4.5 itu memeriksa keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat sesuai dengan SOP. Kenapa angkanya 3.5 dan 4.5? Karena di sini menjelaskan angka 3 itu berarti KI 3 dan angka 4 menjelaskan KI 4. KI 3 tadi untuk pengetahuan dasar dan KI 4 itu untuk prakteknya atau keterampilannya. Dan yang B ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ada mampu menyebutkan bagian-bagian yang harus dilakukan pemeriksaan keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat. Kemudian mampu menjelaskan SOP dalam pemeriksaan keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat. Lalu mampu menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat. Dan yang terakhir mampu melakukan pemeriksaan keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat sesuai dengan SOP yang ditentukan. Ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran itu melalui diskusi dan menggali informasi dari buku pedoman reparasi. Diharapkan ini berarti ikutnya itu tadi yang KI 3, yaitu pengetahuan dasar. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian yang harus dilakukan pemeriksaan keliling sebelum engine start pada semua unit alat berat. Jadi nantinya siswa diharapkan setelah mempelajari materi ini bisa menyebutkan bagian-bagian apa saja sih yang harus diperiksa keliling sebelum melakukan atau mengoperasikan alat berat itu. Yang kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan SOP dalam pemeriksaan keliling. Jadi peserta didik juga harus tahu mengenai standar operasional prosedur yang baik dan benar saat atau sebelum melakukan pemeriksaan keliling pada alat berat. Karena jika ada hal-hal yang salah kemudian dilakukan, maka akibatnya akan fatal. Dan yang ketiga, ada peserta didik dapat menyebutkan peralatan yang diperlukan dalam pemeriksaan keliling. Jadi selain bagian-bagian dan SOP-nya, peserta didik juga harus tahu apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keliling sebelum mengoperasikan alat berat itu. Dan yang terakhir itu ada peserta didik dapat menjelaskan langkah demi langkah dalam pemeriksaan keliling. Jadi yang terakhir itu setelah mengetahui semuanya, peserta didik bisa menjelaskan minimal secara garis besarnya, namun yang diharapkan adalah secara rinci mengenai pemeriksaan keliling sebelum pengoperasian alat berat. Dan yang kedua ada melalui observasi dan kegiatan praktek. Ini sudah terjun langsung ke alatnya ya. Peserta didik
dapat mendemonstrasikan pemeriksaan keliling. Nah, setelah mempelajarinya dan setelah mampu menguasai materinya, sekarang peserta didik diharapkan untuk bisa terjun langsung untuk melakukan pemeriksaan sebelum pengoperasian alat berat. Dan juga yang B, dan yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan keliling. Jadi, selain mempraktekkan juga harus bisa menggunakan alat-alat apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan keliling pada alat berat. Nah, kita masuk ke dalam materinya, pemeriksaan keliling atau work road inspection sebelum engine start. Pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan keliling work road inspection. Jadi, pemeriksaan keliling sebelum engine start di sini itu memiliki makna sebelum kita menggunakan atau mengoperasikan alat berat, maka sesuai SOP-nya itu kita harus mengecek terlebih dahulu kesiapan dari alat berat itu sendiri. Karena jika tidak dicek, bisa-bisa terdapat masalah pada suatu komponen atau bagian dari engine itu. Misalkan ada mur atau baut yang tidak kencang, atau mungkin dari oli hidrolik atau bahan bakarnya yang kurang terisi, itu kan nanti akan berakibat pada performa dari alat berat itu sendiri. Jadi untuk penjelasannya, kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian ini merupakan kegiatan kunci yang menentukan tingkat pencapaian target penggunaan atau pemanfaatan alat-alat berat yang optimal. Jadi supaya lebih optimal, maka perlu dilakukan pengecekan keliling, pemeriksaan keliling sebelum melakukan pengoperasionalan alat berat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pemeliharaan alat berat itu sendiri. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Awan ke pemeriksaan keliling sebelum engine start ya. Ini adalah tujuan pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan itu sendiri ya. Maksud pemeliharaan peralatan pada umumnya adalah untuk mempertahankan kondisi ekonomis peralatan, baik kondisi teknis maupun kinerjanya melalui kegiatan perawatan yang dilaksanakan oleh operator dan mekanik. Tujuannya adalah untuk yang pertama itu ada menjaga agar alat selalu siap untuk operasi gitu. Yang kedua, mempertahankan dan bila mungkin perpanjangan umur ekonomis alat-alat berat. Yang ketiga ada mencegah terjadinya kerusakan sebelum waktunya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelima, menghemat biaya operasional. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan. Penyebab terjadinya kerusakan pada alat berat adalah karena kurangnya perawatan dan salah dalam pengoperasian. Untuk menjaga kondisi alat berat siap operasi perlu dilakukan pemeliharaan yang baik dan disiplin sesuai petunjuk pemeliharaan. Secara garis besar, pemeliharaan atau maintenance alat berat itu meliputi. Yang pertama itu ada pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan. Pemeliharaan pencegahan adalah untuk menjaga agar kondisi dan performa alat-alat berat tidak menurun, serta menghindarkan terjadinya kerusakan komponen sebelum waktunya. Jadi bisa mencegah terjadinya kerusakan gitu. Bisa menurunkan serta menghindarkan. Pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance terdiri dari pemeliharaan berkala atau periodic maintenance, perbaikan terjadwal atau scheduled overhaul, perbaikan berdasar kondisi, condition based maintenance. Yang pertama, kita ke pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Pemeliharaan berkala atau periodic maintenance ini adalah pelaksanaan servis yang dilakukan berdasarkan interval waktu yang telah ditentukan dari buku manual alat dengan pedoman pada service meter atau hours meter alat. Pelaksanaan pemeliharaan berkala ini meliputi pemeliharaan harian atau daily maintenance,
Pemeliharaan harian atau daily maintenance ini adalah kegiatan melakukan inspeksi atau pemeriksaan sebelum suatu alat dioperasikan. Hal ini untuk mengetahui keadaan alat tersebut apakah aman untuk dioperasikan. Lanjut, yang kedua itu ada perbaikan terjadwal. Perbaikan terjadwal atau schedule overhaul. Pemeliharaan pencegahan lainnya adalah perbaikan terjadwal ya, yang merupakan untuk pemeliharaan terhadap komponen suatu alat yang pelaksanaannya adalah overhaul komponen. Overhaul komponen ini harus dijadwalkan sesuai dengan rekomendasi pabrik atau lifting komponen tersebut pada pelaksanaan perbaikan terjadwal yang baik dan konsisten. Bila dinilai secara keseluruhan akan menghemat biaya pemeliharaan sampai sepertiganya bila dibandingkan dengan perbaikan komponen sampai komponen tersebut rusak terlebih dahulu. Proses dalam kegiatan perbaikan terjadwal ini meliputi yang pertama itu ada pembongkaran, pengukuran, penggunaan kembali part yang memproses penentuan apakah part dari komponen tersebut masih baik dipakai atau tidak, bila harus diganti, bila enggak layak harus diganti gitu, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada perbaikan berdasarkan kondisi. Ini yang ketiga ya. Perbaikan berdasarkan kondisi pada umumnya suatu alat yang telah dioperasikan akan mencapai kondisi tertentu yang memerlukan tindakan pemeliharaan sehingga alat tersebut dapat ditingkatkan kondisinya sampai baik operasi, mencapai tingkat mechanical availability yang ditentukan. Perbaikan berdasarkan kondisi ini dapat dilaksanakan karena sebelumnya telah dijadwalkan atau schedule repair, atau untuk mengantisipasi adanya modifikasi pabrik. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi yang pertama ada pemeriksaan alat secara total, pemeriksaan minyak pelumas, pemeriksaan undercarriage. Hasil pemeriksaan secara menyeluruh tersebut dianalisis menghasilkan rekomendasi atau keputusan apakah alat tersebut layak untuk di repair atau di overhaul, di scrap atau dijual. Maka apabila alat tersebut diperbaiki atau di overhaul berdasarkan kondisi alat saat itu sesuai dengan hasil pemeriksaan. Yang terakhir itu ada pemeliharaan perbaikan. Perbaikan atau corrective maintenance. Corrective maintenance dilakukan dalam usaha mempertahankan agar alat dapat dioperasikan kembali. Jadi, pemeliharaan yang dilakukan ini tidak terschedule. Begitu alat rusak, maka pada saat itulah dilakukan perbaikan ataupun penyetelan. Dan kalau hal ini terjadi terus menerus, maka breakdown time akan menjadi tinggi sekali ya, akan menjadi tinggi sekali yang berakibat mechanical availability menjadi turun dan biaya pemeliharaan akan meningkat. Lanjut ke keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan keliling, walk around inspection. Pemeriksaan keliling adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang operator sebelum operasi, yaitu memeriksa seluruh bagian ekskavator dari mulai bagian depan, kanan atau kiri, dan belakang yang meliputi pemeriksaan bagian bawah, lower structure, bagian atas, upper structure, dan bagian depan, front attachment. Bagian-bagian yang diperiksa dalam pemeriksaan keliling, yang pertama itu ada baut-baut pengikat yang kendor. Memeriksa kondisi semua baut ya. Berarti misal ada baut-baut pengikat yang kendor, lepas atau rusak, harus dicek semua. Terus memeriksa keadaan lantai parkir. Jadi kita lihat keadaan lantai parkir seperti apa, apakah ada minyak pelumas yang tumpah atau gimana, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada pemeriksaan kondisi bagian-bagian bracket. Kita periksa kondisi bagian-bagian bracket
apakah ada yang trouble atau ada yang kendor atau semacamnya. Selanjutnya ada pemeriksaan ketegangan trek. Pemeriksaan ketegangan trek ini dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan terjadi keausan pada komponen trek tersebut. Terdapat kerusakan pada komponen penyetel ketegangan trek. Untuk itu periksalah ketegangan trek secara berkala. Untuk memeriksa ketegangan trek itu sendiri terdapat dua cara, yaitu diukur di atas trek antara front idler dan upper loader. Yang kedua diukur pada bagian tengah track frame sampai ke bagian belakang permukaan trek su. Selanjutnya ada memeriksa track frame dan undercarriage. Untuk bagian ini kita harus memeriksa track frame dan undercarriage. Track frame merupakan sebagian komponen dari undercarriage atau kerangka bagian bawah yang berfungsi sebagai penopang kerangka bagian atas dan perangkat untuk dudukan komponen-komponen bagian bawah seperti motor travel. Track berfungsi kan meneruskan daya putar dari sprocket menjadi gerak lurus dalam arah maju atau mundur. Sprocket itu sendiri berfungsi untuk menggerakkan trek dengan sistem operasinya meneruskan daya putar dari traveling motor. Selanjutnya kita memeriksa kondisi lampu-lampu kerja. Lampu kerja yang ada pada unit berfungsi untuk penerangan ketika melakukan pekerjaan pada malam hari. Periksalah kondisi lampu-lampu kerja tersebut dari kemungkinan. Yang pertama biasanya hilang kan. Kadang kan nggak tahu kita kan kalau di lapangan alat berat kadang nggak tahu itu entah diambil pencuri atau mungkin benturan dengan benda-benda keras dan jatuh kan kita nggak tahu. Kita cek apakah masih ada kemungkinan retak atau pecah, tidak menyala atau kabel-kabel yang rusak atau saklar-saklar yang tidak berfungsi. Yang terakhir itu ada menceratkan bahan bakar. Menceratkan bahan bakar adalah membuang air atau endapan kotoran yang terdapat pada tangki bahan bakar dan water separator. Dengan cara buanglah air dan endapan dari tangki bahan bakar setiap hari sebelum operasi. Putarlah keran atau katup yang berada di bawah tangki bahan bakar berlawanan arah jarum jam untuk mengeluarkan endapan air dari tangki. Setelah air endapan bersih, putar kembali keran atau katup sejarah harum jam sampai bahan bakar seolah tidak keluar. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Mas Dani. Monggo Mas Dani. Baik, untuk materi selanjutnya ialah sikap kerja dalam melakukan pemeriksaan keliling. Sikap kerja atau kegiatan pemeriksaan keliling harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan juga tepat, yang biasanya dilakukan oleh operator daripada alat berat itu sendiri. Jadi apa saja yang perlu diperiksa? Berikut ada beberapa contoh yang perlu diperiksa sebelum kita melakukan engine start. Yang pertama, ada memeriksa kemungkinan adanya kerusakan pada attachment, silinder, linkage, atau hose. Yang selanjutnya ada memeriksa kemungkinan adanya kebocoran bahan bakar, minyak pelumas, dan juga air pendingin. Memeriksa baut-baut dari kemungkinan adanya yang kendor, rusak, ataupun hilang. Memeriksa semua bagian bucket dari kemungkinan adanya keausan atau keretakan. Memeriksa kekencangan atau ketegangan trek, kemungkinan adanya keausan, baut yang kendor, atau kerusakan dari komponen undercarriage lainnya. Selanjutnya, memeriksa kelengkapan dari dan kondisi kaca spion, memeriksa kemungkinan adanya kerusakan baut yang kendor pada pegangan tangga atau step, memeriksa bila terdapat material yang mudah terbakar di ruang engine dan di sekitar aki, memeriksa kelengkapan dan kondisi lampu kerja, melakukan penceretan bahan bakar pada tangki
bahan bakar atau water separator untuk mengeluarkan air dan endapan kotoran dari bahan bakar, memeriksa sabuk keselamatan dan klaimnya dari kemungkinan adanya kerusakan, memeriksa monitor dan meteran dari kemungkinan kerusakan fisiknya dan dari kotoran atau debu. Jadi tujuan utama daripada melakukan pemeriksaan keliling sendiri itu untuk meminimalisir terjadinya kerusakan komponen pada alat berat. Jadi agar komponen tersebut lebih awet atau usia pemakaiannya lebih panjang, kita perlu melakukan pemeriksaan keliling. Di samping itu juga pemeriksaan keliling ini dapat bertujuan atau dapat berfungsi untuk meminimalisir kerusakan atau kecelakaan kerja yang dapat terjadi ketika kita mengoperasikan alat berat tersebut. Misalnya ada baut yang kendor, nanti ada komponen yang lepas dan lain-lain yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, dari kecelakaan kerja tersebut itu dapat menimbulkan kerugian baik dari materi ataupun waktu yang semakin molor dalam pengerjaan proyek yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ringkasan. Pemeriksaan keliling merupakan suatu tindakan atau upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh operator sebelum mengoperasikan atau menggunakan unit alat berat itu sendiri. Tujuan utama dari pemeriksaan keliling adalah meminimalisir terjadinya kerusakan pada komponen, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan juga menjaga keawetan daripada komponen alat berat tersebut. Dalam menghidupkan engine juga memiliki teknik atau prosedur tertentu yang harus diikuti agar keawetan daripada unit alat berat tersebut dapat dipertahankan. Teknik atau prosedur menghidupkan engine pada temperatur normal dan dingin juga berbeda. Ini disebabkan karena adanya faktor suhu udara yang mempengaruhi proses pembakaran yang menentukan tingkat kesukaran dalam starter atau menghidupkan mesin. Temperatur udara ini jika tinggi itu akan mempermudah dalam starter mesin karena akan membantu meningkatkan suhu yang dibutuhkan dalam pembakaran. Berbeda dengan temperatur udara yang rendah, ini akan lebih sukar dalam menghidupkan engine atau starter mesin. Karena dibutuhkan suhu yang tinggi dalam proses pembakaran pada awal mula karena posisi mesin juga masih dingin. Baik, untuk yang selanjutnya ada beberapa contoh latihan soal yang dapat dikerjakan untuk mengetes pengetahuan Anda setelah mendengarkan presentasi tadi. Bisa dikerjakan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila dari awal sampai akhir banyak kekeliruan atau pengucapan kata yang salah dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.